Selamat malam pemirsa Bali TV. Bali Post Talk malam ini akan berbincang-bincang selama 15 menit dengan pemerhati komunikasi sosial Bapak IKD Didi Suprapta bersama saya Pradana Adi Putra. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai etika berkomunikasi saat pandemi COVID-19. Baiklah, Om Swastiastu Bapak. Halo. Swastiastu Pak Kadek Didi Suprapta. Apa kabar Pak? Kabar baik. Keluarga sehat juga ya Pak ya? Iya sehat itu. Saya lagi menyepi di kampung gitu. Baik Pak Kadek, terima kasih loh sudah meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang-bincang. Kita berkomunikasi dengan siapapun saat ini memang harus dalam kondisi keprihatinan, keresahan masyarakat di tengah wabah COVID-19. Nah ini terkait dengan etika berkomunikasi. Bagaimana publik itu harus bijak Pak Kadek untuk artinya dia memahami konten dari apapun informasi yang diperoleh apalagi dari media sosial. Halo. Ya. Silakan Pak Kadek. Ini bagaimana masyarakat kita harus bijak dengan situasi saat ini? Artinya masyarakat memiliki banyak akses untuk mendapatkan informasi dari media sosial terutama, dan bagaimana masyarakat juga bisa memahami konten ini terkait dengan pandemi COVID-19, Pak? Dengan terbukanya akses media sosial, masyarakat sebenarnya mendapat informasi yang cukup mengenai kasus yang sekarang COVID-19 ini. Nah, cuman informasi ini kan beragam, masyarakat kita juga beragam, gitu. Dan masyarakat kita juga mempunyai tingkat pemahaman, tingkat kemampuan yang berbeda dalam menganalisa setiap informasi yang tersebar di media sosial. Informasi yang salah ini juga bertebaran di media sosial. Dan informasi yang salah ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga merugikan si penyebar informasi ini. Banyak kasus, misalnya, kasus yang terjadi, masyarakat menyebarkan informasi yang belum valid, akhirnya diciduk oleh aparat. Bukan hanya itu saja, juga diadili oleh pengguna media sosial yang lain, dibully, pada akhirnya harus menutup akun, pada akhirnya harus meminta maaf, menahan malu, karena jadi bulan-bulanan, bahkan efeknya bisa sampai ke keluarga, sampai ke tempat kerja, sampai harus berhenti bekerja. Ini kan mereka tidak menggunakan media sosial itu dengan bijak. Mereka tidak memahami konten apa yang harus dibagikan, konten apa yang harusnya menjadi yang bisa diakses oleh publik, atau yang menjadi akses untuk pribadi atau teman-teman terdekatnya gitu. Dan ini dibagikan oleh masyarakat, pada akhirnya merugikan dia sendiri, baik secara hukum maupun secara moral diadili oleh pengguna media sosial yang lain gitu. Pak Kadek, kalau boleh tahu seberapa tahukah Pak Kadek ini pemahaman masyarakat kita dalam bijak menggunakan media sosial, dan tadi yang saya tanyakan, bagaimana mereka itu bisa memahami konten ini dengan baik dan benar, Pak Kadek? Saya melihat, ini pendapat pribadi ya, saya melihat bahwa untuk memahami konten ini, kita kan perlu banyak informasi pembanding. Banyak informasi pembanding. Kita tahu bahwa kita tidak memungkiri bahwa kita masih sangat rendah dalam hal literasi di Indonesia, khususnya di Bali juga gitu. Jadi kadang-kadang
masyarakat memahami konten secara sepintas, secara instan. Menurut mereka informasi itu sudah benar tanpa melakukan cross check, misalnya melakukan pembanding ke media yang lain atau media-media resmi seperti Bali Post misalnya atau Kompas gitu misalnya, dan mereka melihat sesuatu yang menarik bagi mereka di feed media sosialnya misalnya, atau di Instagram atau di Facebook atau di Twitter. Mereka tanpa pikir panjang langsung klik bagikan, dan mereka tidak menyadari atau tidak memahami konten ini sebenarnya harus diuji ulang atau divalidasi ulang sebelum dibagikan. Ini kaitannya dengan kemampuan kita menganalisa atau bisa juga dikatakan bahwa kemalasan kita untuk melakukan cek dan recheck gitu. Ya, artinya masyarakat masih belum memahami dengan betul, baik dan benar pembanding tadi ya Pak Kade ya. Artinya mereka mendapatkan satu informasi tanpa di cross check, mereka sudah dengan percaya diri men-share walaupun itu dari sumber yang memang masih diragukan, begitu ya kecenderungannya ya Pak ya. Iya betul. Apalagi apalagi sekarang banyak pengguna media sosial baru, terutama yang banyak orang-orang yang menjadi pengguna sosial media baru, mereka seperti kaget gitu ketika melihat ketika mereka masuk ke media sosial, oh ini kayaknya informasi benar, padahal itu hoax dan itu hoax, dan mereka membagikannya tanpa berpikir dan melakukan cek dan recheck gitu. Ya, Pak Kade, ini spesifik ini terkait dengan keprihatinan kita, keresahan masyarakat kita. Banyak saat ini kecenderungan bisa jadi seperti itu, masyarakat men-share hal-hal apapun yang terkait dengan informasi COVID-19. Nah, Pak Kade, kalau beberapa waktu ke belakang ini melihat bijaknya masyarakat, khususnya masyarakat Bali menggunakan media sosial seperti apa, Pak? Karena saking banyaknya informasi di media sosial, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah melakukan menyaring informasi yang masuk ke feed atau ke dinding, istilahnya ke wall kita kalau dalam bahasa Inggris ya. Iya. Nah, padahal sebenarnya informasi yang valid itu kan sudah disediakan oleh pemerintah. Sudah disediakan oleh pemerintah. Tapi karena masyarakat juga menciptakan konten sendiri, banyak orang memanfaatkan juga, bukan hanya karena dia merasa ingin membagikan, tapi saya yakin bahwa banyak orang juga memanfaatkan situasi ini, misalnya untuk melakukan pembohongan publik, penipuan, atau misalnya mengambil keuntungan dengan misalnya menjual alat-alat kesehatan, misalnya masker. Dan ini yang bikin informasi ini jadi bias. Gitu. Iya, padahal dan itu ada sanksinya ya Pak ya? Kenapa Pak? Iya, dengan men-share informasi yang kurang bisa dipercaya itu ada sanksinya ya Pak ya, dengan Undang-Undang ITE, betul ya, seperti itu ya Pak ya? Oh, pasti. Ya, itu ada sanksinya jelas. Barusan saya lihat di Facebook juga ada pengguna media sosial yang di Singaraja yang siangnya marah-marah, terus sorenya sudah saya lihat sudah dirantai tangannya. Ini kan sebenarnya karena kurang bijak menggunakan media sosial gitu. Iya, Pak Kade melihat kurang bijaknya masyarakat ini ya. Tadi juga Bapak sebutkan ada oknum yang bahkan mereka dari latar belakang pendidikan yang cukup, tapi mereka kurang bijak. Ini kenapa ya Pak kira-kira? Apa karena hanya emosi atau mungkin sebetulnya ingin berniat baik untuk memberikan informasi juga kepada masyarakat yang lain, tapi apa yang terjadi sebetulnya di tengah masyarakat dengan kondisi tersebut? Mungkin tujuannya ada yang baik ya, mungkin seperti yang kasus yang terbaru yang di Singaraja itu ya. Mungkin tujuannya baik bahwa dia ingin menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak melanggar undang-undang, karena mungkin dari pemerintah sendiri baru sebatas himbauan, jadi dia merasa ketika dia melakukan itu bukan pelanggaran. Di satu sisi dia mungkin ingin mengedukasi masyarakat, tapi di satu sisi ternyata dia ada
hal atau semacam keadilan sosial yang dia langgar gitu ya. Yeah. Atau mungkin juga itu semacam show off atau pengakuan terhadap kemampuannya dia, atau dia pengen tenar, atau dia pengen cari perhatian, bisa jadi. Jadi ini yang termasuk kebablasan. Dia mengikuti emosi sesaatnya, dan itu berujung menjadi bumerang pada dirinya sendiri gitu. Iya, Pak Kade, kalau dengan kondisi seperti itu, lalu apa nih kiat-kiat atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita supaya tadi bisa lebih bijak, lebih dengan baik dan benar, memahami konten, artinya tidak ada informasi yang salah, artinya tidak ada bias informasi yang terjadi di masyarakat. Ini seharusnya apa yang dilakukan oleh masyarakat kita saat ini? Artinya mereka selama ini sudah, ya penggunanya sudah luar biasa ya Pak ya, tapi bagaimana mereka ini bisa menyadari diri sendiri selain kalau memang tadi ada sanksinya, ada undang-undang ITE, apa yang sebetulnya masih kurang dipahami oleh masyarakat kita selain tadi harus menyaring betul atau memfilter betul informasi yang harusnya di-share? Iya, yang pertama, kalau informasinya didapat dari pihak lain atau dari wallnya, misalnya orang lain yang melakukan yang membagikan konten itu, yang pertama dari pihak kepolisian pun juga dari pihak Polri pun juga sebenarnya sudah memberikan panduan. Yang pertama itu baca, ya. Dapatkan informasinya secara utuh, lihat lebih detail dan teliti isinya. Yang kedua, tanyakan. Kalau misalnya belum yakin bahwa berita itu benar, tanyakan kepada teman, kepada siapa, cari pembanding di berita yang lain gitu. Ya. Selanjutnya cek apakah berita itu dimuat di media mainstream atau di media yang kredibel gitu. Dan selanjutnya pastikan bahwa informasi itu benar setelah melakukan cek dan recheck dan yakin bahwa berita itu benar baru gitu. Terus ada satu lagi bahwa sebelum melakukan share atau membagikan sebuah konten yang didapat dari media sosial, kita juga harus ngecek apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini tidak menimbulkan kebencian terhadap orang lain, apakah ini berpotensi sara, apakah ini mengandung konten seksualitas dan lain sebagainya. Baru. Jadi jangan emosi yang sesaat itu dituruti, terus akhirnya di-share, dan akhirnya menjadi bumerang gitu. Iya. Baik, Pak Kade, terakhir nih, apa selain tadi, saya yakin bahwa itu sudah menjadi satu warning ya buat kita semua, masyarakat kita. Apa yang bisa Pak Kade sampaikan kepada masyarakat selain tadi bijak dan juga memahami konten, apa yang harusnya juga masih kurang dipahami oleh masyarakat, apalagi ini terkait dengan pandemi COVID-19 Pak ya, ini benar-benar masyarakat terkadang harus berada dalam kondisi kebingungan dan semakin itu menambah beban psikologis masyarakat. Ini terkait COVID-19-nya spesifik Pak. Yang pertama filter ya. Kalau sekali lagi ya banyak orang-orang yang tidak dipenuhi oleh berita. Kalau misalnya ada orang atau page atau apapun yang Anda follow atau Anda ikuti atau menjadi teman Anda yang kira-kira menyebarkan beritanya yang tidak valid, mungkin bisa di mute atau bisa di silence apa istilahnya di Facebook. Nah, jadi biar berita-berita semacam ini tidak memenuhi wall Anda. Yang kedua, jangan setiap informasi itu dipercaya. Jadi maksudnya ragukan semua informasi yang beredar. Dengan kita meragukan informasi yang beredar itu kita akan waspada. Sebelum membagikan itu kita pasti akan melakukan cek dan recheck dulu, gitu. Ya. Yang kedua, jangan mudah emosi, tahan. Karena membagikan konten itu sekali klik itu udah tersebar. Kalau Anda punya teman 1.000 atau 2.000, sekali klik dalam beberapa detik itu udah dibaca orang. Jadi tahan emosi, pikirkan dulu berulang-ulang apakah informasi ini layak, apakah informasi ini benar, apakah informasi ini bermanfaat. Kalau sudah melewati tahap itu, bolehlah di-share gitu. Baik, artinya juga selain tadi bijak, memahami kontennya, juga memfilter ya Pak ya, dan kalau memang informasinya juga nggak baik, nggak tepat, kurang
artinya kurang menunjukkan kondisi yang sebenarnya, bisa lapor ya Pak ya ke yang berwajib ya Pak ya. Baik, Pak Kadek Didi Suprapto, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Kami mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya nih Pak ya. Baik, Pak Mirsa Bali TV, demikianlah tadi perbincangan kami dalam Bali Post Talk malam ini bersama pemerhati komunikasi sosial Bapak Ika Didi Suprapto yang juga fasilitator Google Gapura Digital Bali. Sekian dan terima kasih.